Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Jamaah kajian pada malam hari ini yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita kembali lagi diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di majlis yang membahas siratun Nabi alaihi afdhalus salati wa atammus salam, mengkaji tentang sejarah beliau, tentang sirah kehidupan beliau alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Pada pertemuan yang lalu, di pertemuan terakhir kita mengkaji tentang siratul Mustafa alaihi afdhalus salati wa atammus salam, kita menyelesaikan satu manzumah atau nazam yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah tabaraka wa taala. Maka pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan atau mengkaji satu peristiwa yang mungkin berdekatan dan bertepatan dengan keberadaan kita di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang identik atau cukup dikaitkan dengan satu peristiwa yang terjadi pada kehidupan Nabi alaihi afdhalus salati wa atammus salam, atau di dalam kehidupan Nabi alaihi afdhalus salati wa atammus salam, yaitu peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Isra dan peristiwa Al-Mi'raj. Pertama, kita perlu mengetahui bahwasanya para ulama sirah berbeda pandangan tentang kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Mereka tidak ada kesepakatan untuk menyepakati satu tanggal tertentu atau bulan tertentu. Beragam pendapat yang disebutkan oleh para ahli sejarah tentang terjadinya Isra dan Mi'raj. Di antara pendapat yang ada memang adalah terjadinya di bulan Rajab. Dan itu kemudian salah satu momentum untuk dijadikan sebagai peringatan atau kajian untuk mengambil pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Namun pernah saya sebutkan, menukilkan dari Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah tabaraka wa taala, bahwasanya ada satu periwayatan dari Ibni Abbas, begitu juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma atau anhum ajma'in, tentang penentuan tanggal terjadinya Isra dan Mi'raj, di mana keduanya berkata
bahwasanya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam dilahirkan pada hari Senin 12 Rabi'il Awal. Kemudian disebutkan juga salah satu peristiwa yang terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang sama itu adalah peristiwa Isra wa fihi urija atau wa fihi usriya, ya, pada tanggal itu pula beliau dilakukan Isra. Pada kesempatan malam hari ini kita tidak akan mengkaji secara rincian dan detail Isra dan Mi'raj. Tapi ada beberapa peristiwa yang terjadi dalam Isra dan Mi'raj yang penting untuk kita ambil satu pelajaran atau faidah-faidah yang diambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Pertama, kita ketahui bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah dua peristiwa yang berbeda. Yang satu peristiwa Isra dan yang satu peristiwa Mi'raj. Makanya dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Isra itu satu peristiwa, Mi'raj itu peristiwa lain. Kalau Isra itu adalah perjalanan Nabi di malam hari dari Makkah ke Palestina, itu namanya Isra. Perjalanan Nabi dari Makkah ke Palestina itu namanya Isra. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari bumi ke langit atau ke Sidratil Muntaha. Itu namanya Mi'raj. Walaupun memang peristiwa ini terjadi dalam satu malam. Ya, peristiwa ini terjadi dalam satu malam. Isra kemudian Mi'raj. Ya, Isra itu dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj itu dari Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha. Jadi ada dua peristiwa yang perlu diketahui. Walaupun kemudian orang hari ini menggabungkan saja karena memang peristiwa itu kan terjadi di waktu atau di malam yang sama, Isra Mi'raj. Padahal itu dua hal. Karena Isra secara bahasa Arab itu adalah perjalanan di malam hari. Isra secara bahasa Arab itu adalah perjalanan di malam hari. Dan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Isra itu perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis. Di suratul Isra Allah tidak sebutkan perjalanan Nabi dari Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha. Coba saja perhatikan di awal surat Al-Isra Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu ila akhir ayat. Setelahnya tidak ada sangkut pautnya berkaitan dengan Mi'raj. Tapi apakah peristiwa Mi'raj ini disebutkan atau diisyaratkan dalam Al-Quran? Jawabannya, peristiwa Mi'raj juga diisyaratkan dalam Al-Quran di surat An-Najm. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman setelah wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, sampai kemudian thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a, sampai akhir ayat. Di sini mengisyaratkan adanya satu peristiwa di mana beliau alaihi afdhalus salati wa atamus salam di posisi yang sangat dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau di satu posisi yang sangat mulia kedudukan beliau, di mana Allah berbicara dengan nabinya, berbincang dengan nabinya. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj keduanya sama-sama disebutkan dalam Al-Quran. Hanya saja peristiwa Isra disebutkan secara spesifik, disebutkan secara khusus. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu disebut dengan perjalanan Isra. Sedangkan Mi'raj secara spesifik tidak disebutkan, tapi diisyaratkan. Di awal surat An-Najm. Di awal surat An-Najm. Di sini kita perlu
merenungkan suatu peristiwa ini. Apa itu? Peristiwa Isra ini terjadi di malam hari atau di siang hari? Di malam hari. Apabila kita melihat dan mengamati, merenungi peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi dalam kehidupan Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam, itu banyak sekali yang terjadi di malam hari. Seperti contohnya misalkan kita mengetahui ada namanya malam Lailatul Qadar, di mana Allah tabaraka wa taala turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Dari sini para ulama rahimahumullah tabaraka wa taala ketika berbicara tentang afdaliyatul waqt, tentang kemuliaan waktu, mana yang lebih mulia, waktu malam atau waktu siang? Waktu malam atau waktu siang? Waktu malam. Disebutkan bahwasanya waktu malam itu lebih mulia di sisi Allah daripada waktu siang. Mengapa demikian? Kita melihat saja Allah tabaraka wa taala menjadikan beberapa keistimewaan di waktu malam ini. Termasuk salah satunya ketika Allah tabaraka wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam hari. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di satu malam yang diberkahi, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, malam atau Lailatul Qadar, malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Karena Allah benar-benar pilih waktunya. Bulannya sudah jelas, afdhalus syuhur, sebaik-baik malam. Pun tempatnya adalah di Makkah, afdhalul biqa', sebaik-baik tempat. Maka penentuan di malam harinya juga itu juga tidak terlepas dari satu isyarat bahwasanya malam itu lebih diutamakan daripada siang. Pun kalau kita melihat ketika Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam bersabda, afdhalus salati ba'dal mafrudati salatul lail, sebaik-baik salat setelah salat fardu itu salat malam. Afdhalus salati ba'da salatil fardhi salatul lail, wa afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram, sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu puasa di bulan yang Allah azza wa jalla muliakan. Ya, ini menunjukkan, mengisyaratkan satu waktu yang Allah tabaraka wa taala muliakan dari waktu yang lain. Waktu malam lebih Allah azza wa jalla muliakan dari waktu siang. Pelajaran yang penting dalam perjalanan Isra dan Mi'raj adalah rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum Isra dan Mi'raj. Ada beberapa rangkaian. Ada beberapa rangkaian yang apabila kita mengamati, maka kita melihat kondisi Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Mengapa? Beberapa peristiwa yang terjadi sebelum Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang menyedihkan bagi Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Kematian sang paman sebagai orang yang menjadi jaminan untuk keberlangsungan dakwah beliau. Karena di saat hidupnya sang paman Abu Talib, tidak ada satupun yang berani untuk melukai ataupun sampai upaya membunuh. Makanya kita nanti mengenal upaya pembunuhan kepada Nabi itu kan datang setelah sang paman sudah tidak ada. Maka kematian sang paman Abu Talib yang menjadi jaminan keberlangsungan dakwah, kematian sang istri Khadijah yang menjadi tempat di mana Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam berkeluh kesah tentang kehidupan dalam berdakwahnya, dan tempat di mana alaihi afdhalus salati wa atamus salam mendapatkan kebahagiaan dan rasa kasih serta cintanya.
wafat di saat itu. Kemudian setelah itu sahabat-sahabatnya mulai meninggalkannya karena tidak kuat menghadapi cobaan di Makkah. Mereka melakukan perjalanan hijrah ke negeri Habasyah. Dan ini peristiwa-peristiwa yang bertumpuk ini. Kemudian yang lain lagi, beliau sendiri berupaya untuk berdakwah keluar dari Makkah, yaitu ke negeri Taif. Karena beliau merasa di Mekah sudah susah untuk didakwahi, untuk diajak orang-orangnya, maka beliau mencoba untuk keluar dari Mekah, menawarkan agama Islam ini ke negeri Taif, ke penghuni negeri Taif, penduduk negeri Taif. Ternyata beliau mendapatkan penolakan yang sangat luar biasa. Sampai kesedihan itu dikisahkan beliau berjalan sekian lamanya tidak tersadarkan, kecuali Jibril lah yang menyadarkan, saking sedihnya. Sehingga peristiwa yang beruntut ini itu membuat kondisi Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam dalam berjuang di dalam dakwahnya sangatlah berat. Di saat itulah Allah tabaraka wa taala memuliakan nabinya dengan satu peristiwa, dan peristiwa ini benar-benar peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan beliau alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Karena beliau tidak hanya berbincang atau berdialog langsung dengan Allah, tapi beliau juga menjumpai para nabi dan rasul. Dan di sini satu pelajaran, di mana beliau dalam kondisi yang cukup menyedihkan, beliau dipertemukan oleh para nabi dan rasul yang mereka dahulu kala di masa hidupnya juga memiliki perjuangan yang hebat untuk menghadapi umatnya. Sehingga ada kekuatan batin, ada semangat jiwa yang terbangun kembali ketika melihat para nabi dan rasul. Pun ketika kemudian dia atau beliau diberi kesempatan untuk memimpin mereka dalam satu salat yang dikenal salat berada di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa. Itu semua untuk mengembalikan posisi beliau, untuk menyadarkan posisi beliau sebagai imamul anbiya, sebagai imamnya para nabi. Sehingga kalau menjadi imamnya para nabi, maka sudah pastinya cobaannya, ujiannya akan sangat berat. Karena semakin mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan mendapatkan ujian yang sangat berat pula. Lalu kemudian perjalanan ini ya, yang pada akhirnya nanti berujung pada berdialog dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sana beliau mendapati beberapa peristiwa yang beliau alami, dari mulai langit pertama, kedua, ketika berjumpa dengan para nabi dan rasul yang ada. Di antara peristiwa yang penting tentu adalah pertemuan beliau alaihi afdhalus salati wa atamus salam dengan Nabi Adam, dengan Nabi Musa, dengan Nabiullah Ibrahim. Kenapa tiga peristiwa penting ini? Dalam pertemuannya dengan Adam, beliau bertemu dengan ayahnya manusia. Dan dalam pertemuan dengan Adam ini, beliau juga menyaksikan satu peristiwa di mana peristiwa ini kemudian membuat beliau bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Adam kalau melihat kepada sisi kanannya dia bahagia, tapi kalau melihat dari sisi kirinya dia bersedih hati. Kenapa? Karena di sisi kanannya itu adalah keturunannya yang kelak masuk surga, dan di sisi kirinya itu adalah keturunan yang kelak masuk neraka. Setiap dia lihat ke kanan, ia bahagia karena keturunannya ada yang akan menjadi penghuni surga. Setiap melihat sisi kiri, keturunannya akan ada yang masuk ke dalam neraka. Mengundang pertanyaan dari Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam kepada Jibril alaihi salam. Kenapa Adam kalau di sisi kanan begini, kalau di sisi kiri begini? Lalu kemudian diberilah penjelasan itu.
Tidak kalah penting juga pertemuannya dengan Musa. Karena pertemuan dengan Musa ini cukup berulang. Di saat bertemu dengan Adam di awal mula, lanjut kemudian beliau lewat, lanjut ke langit kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau bertemu dengan Musa ini berulang, yaitu ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menetapkan kewajiban salat 50 kali dalam sehari. 50 salat, 50 salat dalam sehari. 50 salat dalam sehari ini, kemudian ketika beliau turun, bertemulah dengan Musa. Pertemuan dengan Musa ini yang kemudian terjadilah dialog antara dirinya dengan Musa. Salah satu dialog yang terjadi adalah Musa mengatakan, ini syariat yang berat. Lalu kemudian kata Musa, saya memiliki pengalaman. Waqad jarrabtun nas. Saya memiliki pengalaman. Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamus salam belum memiliki pengalaman dalam menerapkan satu syariat, yaitu menerapkan kewajiban salat. Musa sudah punya pengalaman. Maka kata Musa, 50 kali salat dalam sehari semalam itu berat. Dan argumennya Musa pada waktu itu adalah pengalamannya. Waqad jarrabtun nas fi hada. Aku sudah memiliki pengalaman dengan manusia tentang ini. Maka mintalah keringanan. Di sini tentu satu pelajarannya, dan ini pelajaran dalam kehidupan kita, bahwasanya seringkali kita mengatakannya bahwasanya pengalaman-pengalaman itu sebaik-baik guru. Pengalaman itu adalah sebaik-baik guru. Musa sudah memiliki pengalaman ketika menghadapi umatnya, sehingga dia tahu betul kalau seandainya ini diterapkan maka itu sangat berat dan susah. Dan benar kan? Kita hari ini sholatnya cuma 5 kali dalam sehari. Gak bisa kita bayangkan kalau sholat kita 50 kali. Yang perlu diketahui bukan 50 rakaat ya, tapi 50 kali sholat. Kan disebutkan dalam sabda Nabi itu 50 salatan, 50 kali sholat. Kita nggak tahu yang ditetapkan Allah itu 50 kali sholat itu per sholatnya berapa rakaat. Bisa dibayangkan kalau seandainya sehari semalam 50 kali sholat, bagaimana kondisi kita? Yang 5 sholat hari ini saja tidak benar-benar bisa dijaga oleh setiap kita secara utuhnya, secara sempurnanya. Belum lagi apabila kita menjumpai banyak dari kalangan manusia yang masih juga dari kalangan umat ini yang masih sholatnya bolong-bolong. Makanya benar, dan subhanallah, Allah Azza wa Jalla hadirkan Musa di saat Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam menerima perintah itu tanpa ada permintaan keringanan di awalnya. 50 salat, sami'na wa ata'na, 50 salat. Musa yang punya pengalaman akhirnya meminta Nabi untuk minta keringanan. Dimintalah keringanan seperti kita ketahui, dari 50 dikurangin 5, dikurangin 5, dikurangin 5 sampai kemudian tersisa 5. Di sini Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bolak-balik. Dari 50 jadi 45. Kata Musa berat, minta lagi keringanan. Naik lagi 5 keringanan, terus begitu sampai akhirnya 5. Musa alaihissalam masih mengatakan ini masih berat, karena dikatakan bahwasanya syariatnya Musa, sholat pada syariatnya Musa itu hanya di awal pagi dan di akhir petang, 2 kali. Maka Musa ketika lihat ini 5 kali sholat, ini berat, minta lagi keringanan. Tapi kata Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, istahyaitu min rabbi, aku sudah malu.
Bisa dibayangkan 50 jadi 5 itu berapa kali? Dan keringanannya selalu 5. Jadi setiap 5 diturunkan jadi 50, jadi 45. Naik lagi jadi 40, ketemu lagi dengan Allah jadi 35, terus begitu. Kan bolak-balik. Dan istahyaitu min rabbi. Padahal bisa jadi kalau Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamussalam mau maju lagi, mungkin ada keringanan lagi. Tapi memang Allah tabaraka wa taala sudah menetapkan demikian. Makanya ketika Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamussalam tidak lagi menghadap Allah, di situ baru Allah menetapkan. Di situ baru Allah tabaraka wa taala mengatakan 5 kali salat yang aku wajibkan itu sejajar dengan 50 kali salat. 5 kali salat yang aku wajibkan itu sejajar dengan 50 kali salat. Disinilah fadilahnya umat ini. Apa fadilahnya umat ini? Ia tidak mendapatkan satu pahala, melainkan dilipatkan pahala. Kalau 5 kali salat menjadi 50, kan jadinya 1 kali dikalikan 10. Berbeda halnya dengan umat-umat terdahulu. Dan ini bagian dari kasih sayang Allah kepada umat. Kenapa? Karena umat ini dibatasi usianya. Tidak seperti umat terdahulu yang usianya ratusan atau bahkan ribuan tahun. Sehingga aktivitas ibadahnya secara normalnya akan dalam waktu lama. Orang yang ibadahnya misalkan 40 tahun tidak akan sama dengan yang 400 tahun. Gimana cara menyamakannya? Cara menyamakan atau mengalahkan adalah yang 40 tahun ini diberi kelipatan dalam pahalanya, sehingga bisa mengalahkan 400 tahun tadi. Dan itulah fadilah umat ini. Di saat umat-umat terdahulu tidak diberikan demikian, umat ini diberikan demikian. Makanya ada syariatnya Lailatul Qadar. Itu sebenarnya satu keistimewaan umat ini dan satu cara agar umat ini bisa mendahului umat-umat terdahulu. Karena tanpa ada proses Lailatul Qadar berat. Kalau kita hanya 40 tahun ibadah saja, 40 tahun ibadah tanpa ada kelipatan-kelipatan apapun di dalamnya, maka kita sangat tertinggal jauh dengan umat-umat terdahulu yang hidupnya ratusan tahun bahkan ribuan tahun, gak ada apa-apanya. Tapi kasih sayang Allah tabaraka wa taala kepada umat ini ya sangatlah besar, sehingga Allah tabaraka wa taala berikan kelipatan pahala. Di sini jasanya Musa kepada umat ini besar. Di sini jasanya Musa kepada umat ini besar. Karena Musa sebab datangnya keringanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada awalnya ia hanya menerima saja. Tapi karena Musa yang memintanya untuk minta keringanan, maka ia minta keringanan. Berarti sebabnya Musa yang sampai kemudian menjadi 5 kali dalam sehari. Ini satu keutamaan kemuliaan Musa dan jasa Musa alaihi salam wa ala nabiyyina afdhalus salati wa atamus salam kepada kita sebagai umat Muhammad. Satu juga peristiwa yang terjadi pada Musa dan Rasulullah. Musa ketika melihat Muhammad ibn Abdullah, yang di sini posisinya Musa senior, Muhammad junior. Tapi ketika juniornya, kalau bisa dikatakan demikian, ya, secara dakwah, secara pengalaman berdakwah, tentu Rasulullah di bawahnya Musa. Tapi secara keutamaan, kedudukan, tentu Muhammad ibn Abdullah afdal min Musa. Ini enggak ada masalah. Tapi ketika Musa melihat Sayyidina Muhammad ibn Abdullah di usianya yang muda, ternyata ia memiliki umat yang lebih banyak daripada Musa. Di sini Musa menangis. Di sini Musa menangis.
Padahal umat Musa alaihi salam itu termasuk yang banyak jikalau dibandingkan umat-umat Nabi yang lainnya. Terbukti dalam satu hadis ketika Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam di padang mahsyar sedang menunggu kedatangan umatnya, tiba-tiba ada satu gerombolan manusia, kumpulan manusia yang sangat banyak. Rasulullah bahagia karena dia akan bertemu umatnya. Ternyata itu bukan umatnya, tapi umat Musa. Disebutkan demikian, berarti menunjukkan umatnya Musa itu banyak. Padahal pada waktu itu Rasulullah bersabda, sedangkan sebagian para nabi itu ada sebagiannya tidak memiliki pengikut sama sekali. Ada yang mengikuti 2, hanya 3 orang. Tiba-tiba ada satu kumpulan manusia yang banyak sekali, yang dikiranya itu adalah umatnya, ternyata umatnya Musa. Walaupun kemudian datanglah umatnya Muhammad bin Abdullah jauh lebih banyak daripada umatnya Musa. Jauh lebih banyak daripada umatnya Musa. Kita perlu ketahui bahwasanya Musa alaihissalam yang memiliki keterbatasan itu umatnya banyak. Sayyidina Muhammad bin Abdullah umatnya tidak terbatas hanya ketika ia hidup, tapi berlangsung. Karena beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup kenabian, sehingga umatnya akan terus ada sampai akhir kiamat. Sampai akhir kiamat. Tapi ketika Musa melihat Sayyidina Muhammad bin Abdullah, dia menangis. Kenapa menangis? Ia merasa iri. Dan iri di sini bukan iri yang tercela, tapi iri yang terpuji yang disebut dalam hadis namanya ghibthah. Di mana ada seorang yang diutuskan sebagai nabi, sebagai rasul, ternyata umatnya lebih banyak daripada umatnya Musa, umatnya dirinya. Ini berkaitan dengan perjumpaan siapa? Musa dengan Nabiullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Perjumpaan yang lain dengan Sayyidina Ibrahim Al-Khalil. Kita ketahui bahwasanya Ibrahim alaihissalam adalah ayah kedua bagi Sayyidina Muhammad. Selain Adam, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, millata abikum Ibrahim. Adam sebagai seorang ayah ini jelas. Kemudian Ibrahim sebagai seorang ayah, Allah tabaraka wa ta'ala juga sebutkan dalam Al-Quran, millata abikum Ibrahim. Karena Ibrahim adalah ayah bagi suku Quraisy. Karena suku Quraisy akan kembali kepada putranya Ibrahim yang bernama Ismail. Pertemuan antara Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam dengan Ibrahim, di mana Ibrahim berada di langit yang ketujuh. Dan di langit ketujuh itu ada satu bangunan yang disebut dengan Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur ini layaknya Ka'bah di bumi. Malaikat datang untuk melaksanakan ibadah, lalu kemudian yang hari itu datang tidak akan pernah kembali lagi. Pergi meninggalkannya dan tidak akan pernah kembali. Kata Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, setiap harinya itu masuk 70.000 malaikat, dan yang pernah datang tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya jumlahnya para malaikat itu lebih banyak daripada jumlahnya manusia. 70.000 malaikat setiap harinya, dan yang sudah masuk tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat. Jadi malaikat baru lagi. Sudah berapa usia Baitul Ma'mur itu, dan sudah berapa kalikan malaikat. Makanya disebutkan dalam sabda Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam, aqqatis samai wa huqqa laha an ta'id. Langit ini itu ada bunyinya, layaknya
satu ranjang atau satu tempat tidur begitu di mana ada orang banyak di atasnya, maka akan mengeluarkan satu bunyi yang disebut dengan atiq. Kenapa? Kata Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, ma fiha mawdi' arba'at asabi'. Tidak ada satu tempat ya jaraknya 4 jari jemari kecuali di situ ada malaikat yang ruku atau malaikat yang sujud. Kecuali situ ada malaikat yang ruku atau ada malaikat yang sujud. Luasnya langit kita tidak pernah tahu. Karena ketika kita memandang tidak ada akhirnya langit ini. Sangatlah luas sekali. Makanya di sini terasa sekali seorang manusia itu begitu lemahnya, begitu tidak ada artinya. Makanya tidak ada gunanya seorang manusia itu kemudian menyombongkan dirinya dengan ibadahnya. Toh pada akhirnya ibadah yang dilakukannya itu enggak ada apa-apanya. Bahkan yang disebutkan dalam satu sabda, ada beberapa malaikat yang semenjak dia sujud tidak pernah bangkit dari sujudnya sampai hari kiamat kelak. Bukan mati, tapi sedang dalam proses ibadah. Maka di situ kita melihat siapa diri kita. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, pada akhirnya tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Itulah rasa yang kemudian terbangun pada diri Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Dia tidak menganggap ibadah itu suatu beban, suatu yang memberatkan, tapi ibadah itu dianggapnya sebagai bentuk terima kasih kepada Rabbnya. Makanya ketika didapati Rasulullah alaihi wassalatu wassalam kakinya membengkak karena tulul qiyam, lamanya berdiri dalam salat malam, Ibunda Aisyah bertanya, bukankah engkau seorang manusia, seorang hamba yang telah diampuni dosa-dosamu yang lalu? Kenapa engkau melakukan sampai sedemikian rupa? Maka jawaban Nabi apa? Bukan Nabi mengatakan ini kewajibanku, ini tanggung jawabku. Enggak, kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Tidakkah sudah selayaknya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ini menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan Nabi tidak pernah menganggapnya sebagai beban yang berat, tapi itu justru menjadi satu peristiwa, satu aktivitas di mana ia sedang berupaya untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya yang terjadi pada fisik Nabi sama sekali bagi Nabi alaihi wassalatu wassalam itu tidak memberatkan, karena levelnya sudah berbeda. Kita atau mungkin sebagian dari kita masih banyak mungkin melakukan ibadah bukan karena wujud syukur, tapi kita jadikan ibadah ini perantara untuk meminta. Jadi tumbalnya gitu kalau dalam bahasa. Kan beda. Lihat kedudukan ibadah. Ketika ibadah itu dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih, dan ketika ibadah itu dilakukan sebagai cara atau wasilah atau perantara untuk kemudian kita meminta sesuatu, berbeda. Motifnya, hasilnya, ketulusannya, banyak hal berbeda. Itulah tingkatannya para nabi dan itulah tingkatan sebagian kita atau banyak dari kita. Makanya kan para ulama suluk mengatakan tingkatan keikhlasan itu ada beragam, tapi tingkat yang paling puncak adalah ketika seorang itu beribadah hanya memang karena Allah, tidak memandang apapun yang akan diberikan Allah, apapun balasan yang dijanjikan sama Allah, nggak pernah mandang. Jadi dia beribadah ya karena Allah. Jadi bukan saya sholat karena pahalanya besar, dilipat gandakan, nanti dimudahkan rezeki, nanti jadi ada tujuan-tujuan lain selain hanya kepada Allah Taala. Apakah itu tercela? Dalam secara teori suluk atau ilmu suluk yang disebutkan para ulama, tidak tercela ketika memang pahala itu atau balasan itu disebutkan dalam teks, dalam sabda Nabi ataupun dalam ayat.
Misalkan seorang menjalin hubungan kekeluargaan di mana di situ ada hadisnya orang yang melakukan itu akan mendapatkan begini dan begini, salah satu diberikan keberkahan usia, dilapangkan rezekinya, misalkan begitu. Ini kan satu ibadah. Ini satu ibadah. Ibadah ini boleh nggak kita meniatkan untuk itu? Ya boleh-boleh saja. Orang itu ada disebutkan dalam teks. Tapi kalau ditanya mana lebih mulia? Mana lebih mulia? Ketika seorang ibadah tanpa menghiraukan apapun yang akan diberi oleh Allah, dengan orang yang ibadah dengan masih mengharap, ya Allah nanti aku diberi ini ya. Jadi ada unsur barternya. Padahal jelas kalau kita mau barter sama Allah sudah kalah kita. Apapun yang kita beri nggak ada nilainya kalau dibandingkan dengan apa yang Allah telah beri pada kita. Jauh. Makanya Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atammus salam ketika bersabda di situ, afala akuna 'abdan syakura. Ini satu maqam, satu tingkatan yang mana di situ Allah sebut ia sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba. Kedudukan antara Nabi dengan Allah itu yang paling tinggi ketika ia dijadikannya dan diakuinya sebagai seorang hamba. Kedudukan antara Nabi dengan manusia itu ketika Allah menjadikannya seorang Nabi dan Rasul. Dua makam yang berbeda. Kalau kita melihat kedudukan Nabi dan Allah, hubungan Nabi dengan Allah, maka kedudukan yang paling mulia adalah ketika beliau menjadi hamba yang paling sempurna di sisi Allah. Tapi kalau kita melihat kedudukan Nabi dengan keumuman manusia, maka kedudukan yang paling mulia adalah ketika ia menjadi seorang Nabi dan Rasul, bahkan Imamul Anbiya, imamnya para Nabi dan Khatamul Anbiya, penutupnya para Nabi. Makanya dalam tasyahud atau dalam mengucapkan dua kalimat syahadat biasanya ditambahkan wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Dikedepankan apa? Abdullahi wa rasuluh. Karena abd di situ adalah kedudukan yang paling mulia bagi nabinya di sisi Allah. Sedangkan Rasul itu kedudukan yang paling mulia jikalau dibandingkan dengan manusia. Jadi, makanya ketika Allah berfirman subhanalladzi asra, bukan bi rasulihi tapi bi abdihi. Bukan bi rasuli, bukan bi nabihi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Padahal peristiwa ini dan tempat itu yang terjadi adalah tempat yang paling mulia. Tapi di saat kondisi yang paling mulia itu justru nabinya diberi satu julukan, ia seorang hamba. Itu menunjukkan bahwasanya kalau hubungan Nabi dengan Allah, maka tingkatan yang paling mulia adalah ketika ia sempurna menjadi hamba Allah. Namun ketika itu hubungannya dengan manusia, kita memandang Rasulullah, maka ketika ia menjadi seorang Nabi dan Rasul, bahkan sebaik-baik Nabi dan Rasul, itu adalah kedudukan di mata kita yang paling mulia. Makanya Rasulullah menggabungkan dua hal, Abdullahi wa Rasuluh. Hal yang penting mungkin menjadi penutup adalah Isra dan Mi'raj ini menghubungkan dua tanah kenabian. Makanya orang bertanya, kenapa Rasulullah tidak ada proses perjalanan atau transit di Madinah ya? Padahal posisinya bisa saja transit di Madinah, karena Makkah itu masih akan di bawah secara peta. Kemudian Madinah, kemudian Baitul Maqdis. Tapi itu dilalui saja. Karena Madinah ini tidak ada sejarahnya dengan para nabi. Makkah ada nggak sejarahnya dengan para nabi? Ada. Nabi Ismail di situ. Bahkan disebutkan oleh ahli sejarah, tidak ada satupun nabi kecuali mereka telah melakukan proses ibadah haji. Sebagian ahli sejarah menyebutkan demikian. Hatta Adam, sampai sekalipun itu Adam, katanya begitu. Disebutkan di sebagian ahli sejarah. Wal ilmu indallah.
Sehingga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada menghubungkan antara dua bagian, yang mana dua-duanya sama memiliki hubungan yang erat dengan para nabi sebelumnya, Makkah dan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini jelas hubungan kuat sekali dengan nabi-nabi sebelumnya, lebih-lebih lagi Bani Israel. Lebih-lebih lagi Bani Israel. Ya, anbiya'u Bani Israel, para nabi Bani Israel itu adalah sentralnya ada di Palestina. Makanya ketika di sana ada satu tempat yang Allah Azza wa Jalla muliakan, itu seperti Makkah, ya, kemudian kita tidak boleh melupakan tempat yang lain yang sangat bersejarah dalam kehidupan para nabi dan rasul, yaitu apa? Masjidil Aqsa. Makanya di Makkah Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam sebagai tempat tinggalnya, tidak ada peristiwa di situ dipertemukan para nabi. Tapi ketika di Masjidil Aqsa ada satu peristiwa di mana beliau memimpin salatnya para nabi dan rasul di Baitul Maqdis, untuk mengingatkan bahwasanya inilah satu buq'ah, satu tempat yang Allah tabaraka wa taala sebut apa? Alladzi barakna haulahu. Tempat ini kami berikan keberkahan sekelilingnya. Karena itu adalah ardul anbiya'i war rusul. Ya, tanahnya para nabi dan rasul. Tanahnya para nabi dan rasul. Sehingga terhubunglah dua keutamaan, dua kemuliaan yang ada di Makkah sebagai tanah yang Allah Azza wa Jalla muliakan, begitu juga negeri Palestina Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang sebagai juga Allah Tabaraka wa Taala muliakan. Terhubunglah sejarah Rasulullah dengan sejarah para nabi dan rasul, yang mungkin selama ini nabi belum pernah ketemu nabi dan rasul sebelumnya. Tapi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj terjadilah pertemuan itu, dan pertemuan itu di tanah yang sangat bersejarah, yaitu apa? Baitul Maqdis. Itulah beberapa peristiwa atau beberapa faedah yang mungkin bisa diambil dalam peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Semoga dengan kajian pada kesempatan hari ini kita bisa mengenal Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam lebih lanjut, lebih dalam, dan kita bisa mengambil pelajaran-pelajarannya. Mungkin kita tutup sampai di sini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.